Ide Ya. Andri tepat sekali. Hebat, Mr. C. Hebat. Oh Acung. iya. Jempol 10, Mr. C. Luar biasa. Wah, geledak lu aku. Ya teman-teman ya, silakan ditonton ya ini. Ini bagus. Nah, kita kembali ke sini. Kembali ke Denada. 24 tahun tak diakui Reza Rizky hanya minta pengakuan dari Denada. Sebagaimana tadi disampaikan sama Ibu Dokter bahwa kewajiban ibu adalah memberikan nafkah, memelihara, kemudian memberikan pendidikan yang layak. Kalau itu Izin menambahkan sedikit boleh, Mr. C? Boleh, monggo. Itu kalau saya tadi berkata dari sisi anaknya ya, sang anak ya, Reza Rizky, begitu ya. Kalau memang dia minta materi, ya kita nggak tahu lagi karena mungkin Denada memang berkecukupan dibandingkan orang tua yang mengasuhnya, begitu. Tapi kalau dia minta sekedar pengakuan dan Denada tidak mau mengaku, ya udah toh gitu kan. Kalau dia seperti ini nggak menyakitkan ibu yang merawat dia dari kecil begitu ya kan, dan membiayai dia selagi masih kecil. Itu pengakuan nasihat saya buat Reza Rizky, karena ibu yang sejati itu bukan ibu yang melahirkan saja, tetapi ibu yang sejati itu adalah ibu yang mengasuh, yang memberikan dia nafkah, membesarkan dia sampai dia menjadi dewasa seperti ini. Itu yang ada di film The Unwritten Law. Nah, untuk Denada mungkin yang saya pesankan bahwa ya, itu tadi di era digitalisasi, keterbukaan digitalisasi itu kita tidak bisa mengelak pada manusia, bahkan kita juga tidak bisa mengelak pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kan sekarang ke tes DNA juga bisa dan sebagainya ya kan. Kalaupun misalnya ini mengingatkan kita pada kasus Mario Teguh ya, waktu itu Mario Teguh lagi naik-naiknya karir di tempat masalah itu. Sampai ini janjiannya wis nonton apa durung iki? Yang ngopo? Iki lho. Dorong. Nek durung juga iso ngambil pendapat. Oh gitu. Oh iyalah, iki wis ana ceritane, Bu. Oh gitu. Justru aku ora nonton. Lu kan nonton ngomong piye to iki? Oh iya wis aku menengahi aku, sorry. Nah iya, soalnya ini diprotes karo Rizky lho, karo sensor iki lho. Yo wis sorry, kalau enggak nonton aku, sorry. Oh, gak nonton berpendapat. Ya apa rek? Gitu, Dokter Janet. Belum nonton podcastnya. Iya. Dokter Janet sudah nonton podcastnya Denny Sumargo. Ternyata durung, ya apa iku? Ya belum. Aduh. Oke, stop. Dokter Janet. Iya. Nek aku wajar, aku nonton soalnya. Oh, nonton. Jadi ngene loh ceritanya. Sebenarnya anak ini tuh sudah baik-baik bicaranya. Ingat ya, 24 tahun tuh bukan waktu yang pendek. Ceritanya ini sudah sejak SMP dia tahu itu ibuku. Tapi kok aku disuruh manggil Mbak. Ngono loh Dokter Janet. Terus ibu iki sing ijo iki nahan cerita ini jangan sampai keluar saking baiknya. Nah kemarin itu diungkap semua Dokter Janet. Semuanya. Ora tahu belikan susu, gak tahu belikan baju, bahkan belikan mobil tuh dia nyicil sendiri dengan kerjanya sendiri, bahkan banyak hal ini, banyak hal, hampir 1,5 jam. Di sini tuh, wes lah, karena usiaku sudah tua, ini si ibu yang hijau ini, aku pasrahkan ini, tak ngomong apa adanya, karena aku nggak mau ini hal begini saya bawa ini. Disampaikanlah,
Aku udah tua, silahkan dijaga. Nah ini, tapi ternyata WA itu gak dibaca. Kenapa gak dibaca? Ternyata ibu Eki diblokir dokter Janet. Karo si Dinada itu. Boleh masuk. Ngono. Ngono dokter Janet. Nah setelah diblokir dia baru kaget. Kalau Bu dokter Janet nonton, yakin Bu dokter Janet bisa nangis atas bawah. Ojo Iya, iya. guyu. Maksudku itu nek sampean tidur Nangis ke miring. atas bawah loh, Master Singeri nih, Buset Jesus. toh. Sampean ki jangan menganalogi. Nek sampean sambil tiduran miring, atas bawah itu mata kanan dan mata kiri. Miring loh ya. Iya, 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 iya. Iya. Mulakno toh mulakno. Nah, itulah ceritanya. Oh, Yesus. Jadi teman-teman, mohon maaf ya. Jadi teman-teman, saya menyuarakan ini, teman-teman bersuara ini karena itu sudah dibuka di podcastnya Densu. Setelah di podcastnya Densu, ramelah berita ini di atas ini. Ini tuh, delok woconan wi. Selasa 27 Januari 2026. Itu semua bersumber dari Densu. Makanya tadi Bang Maksi itu nggak apa-apa kita bicarakan karena sudah muncul di berbagai media. Begitu, Dokter Janet. Siap, siap, Master C. Tapi tes DNA belum dilakukan ya? Belum. Jadi gini, ini saat ini tuh sedang mengajukan gugatan perdata. Sudah mediasi yang ketiga. Tunggu mediasi satu kali lagi. Maunya Denada itu seperti apa, baru nanti dia melangkah. Dan dia ini, orang-orang ini berani. Yakin dan percaya. Saya kasih tahu ya, lahir anak ini 10 hari setelahnya, lahir anak ini teman-teman, ini aku bisa cerita karena aku nonton. Lahir anak ini 10 hari setelahnya, itu ditawar-tawarkan itu. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Muncullah inisiatif ibu ini. Ya Allah, ngono ndok dol-dol ngopo wis gorene rak wis. Ngono kuwi ceritane Dokter Janet. Ora adopsi-adopsian. Oh, terus ibu ini bukan hubungan saudara apapun sama sang Denada. Iki bulike. Oh, boleh. Oh. Lah, sing nggawa ning nggone bulike iki, yang bawa sing bulike iki mbae. Ngono lho ceritane iki. Oh. Iya. Nah, iya. pakaian yang dibawa itu pakaian yang bayi-bayi gitulah. Pakaian bayi itu yang gimana yang ada kolor-kolornya zaman itu tuh yang ada tali-talinya panjang-panjang tuh loh. Itulah yang dibawa saat datang ke rumahnya ibu ini sampai sebesar usianya 24 tahun ini Dokter Janet. Wah, aku yakin sampai nonton itu. Sampean mesti nangis loh. Nangis ngisor dhuwur pokoknya. Ngono ceritanya. Ya, sekarang kan tergantung dari tujuan dari Resa itu sendiri untuk speak up seperti itu. Apakah ia menuntut pengakuan, apakah dia menuntut materi, kan begitu, Master C. Kalau sekarang Denada nggak mau mengaku, gimana? Lu nggak masalah, dia nggak ngaku nggak masalah. Disitulah kelihatan semua kan keluarganya Resa ini, keluarganya Denada kan di Banyuwangi juga. Semuanya itu kan saudaranya. Semua ini kan saudara-saudaranya yang datang di podcastnya Densu itu kan saudaranya Denada semua. Dia nggak ngaku nggak apa-apa. Bahkan itu si Resa itu ngomong. Sampai ini lo artis apa? Bahasa Jawa ya, bahasa. Mau artis kayak mau tidak artis, saya mau sugih, mau melarat. Orang masalah buat si Resa ini. Yang penting ki aku ki anakmu ngono lho. Cuman pengakuan aja. Nah sekarang bisa ditanya, hamilnya
hamilnya Denada itu sudah diketahui orang banyak, termasuk orang-orang yang di Banyuwangi, termasuk tadi yang hadir di sini. Tonggone wis serti. Denada meteng, lah sing metengi sapa? Mbah Rarti ngono, Dokter Janet. Nah aku ditakoni ngono ya, sapa sing metengi? Aku ya bilang, Bang Maksi dia yang bilang. Bang Maksi bilang, ya yang menghamili ya itu yang masuk di dasternya Denada, begitu kata Bang Maksi. Bang Maksi yang bicara begitu. Ya, makanya kalau menurut pendapat saya tadi, ya kan menurut maksud saya tadi menjelaskan apa yang saya maksud katakan ya, karena kan tadi terputus. Nah, sekarang eh sepertinya kalau dari cerita dari Bang Pak Mr. C di podcastnya Densud kan banyak orang yang melihat kehamilan di Denada, ya kan, saudaranya, tetangganya, begitu kan. Tinggal tes DNA kan kalau memang si Denada tetap tidak mau mengakui gitu. Tapi kalaupun misalnya Denada istilahnya ya kita belajar dari kasusnya Pak inilah ya, Pak siapa tuh namanya, Pak tadi siapa tuh bilang itu, Pak Mario Teguh. Iya kan, Pak Mario Teguh kan segitu kekehnya membantah, menolak itu bukan anaknya, tapi setelah akhirnya tes DNA menyatakan itu memang DNA-nya cocok dengan Mario Teguh, akhirnya kan karirnya Mario Teguh itu akhirnya hancur, begitu. Jadi buat saya, kalau saya jadi kondisi seperti Denada, ya kan, ya kalau saya begini, kalau saya ya lebih baik mengaku daripada akhirnya nanti ternyata anak itu memaksa tes DNA dan ternyata cocok, ya kan, karirnya malah hancur. Kalau Denada mau mengakui, bisa aja orang malah simpatik dengan Denada. Kalau saya, yang saya maksudkan, saya tadi mau bicara seperti itu. Misalnya kalau itu dalam posisi saya, seperti itu. Kalau dalam posisi saya ya, gitu. Ya kan, karena ya itu tadi keterbukaan dari ini digitalisasi, kemajuan ilmu kedokteran itu kita nggak bisa menghindar. Ya kan, orang-orang semua sudah tahu, ya kan. Apalagi yang mau kita tutupin. Tinggal tes DNA aja begitu, ya kan, daripada kita nanti dipermalukan akhirnya tes DNA-nya cocok gitu, nah kita malah akhirnya dihujat orang, tuh ibu yang begini, ibu yang begitu, kan begitu, ya kan. Nah mending kalau menurut saya nih, kalau saya dalam posisi seperti Denada itu, kalau saya nih saya ngomongin ya saya mengaku, dan mungkin juga kita harus meminta maaf sama sang Resa ini kalau sudah menelantarkan sang anak. Kalau saya sih begitu, Mr. C. Oke, dulu Dokter Janet. Saya tahu apa yang Anda. Tadi aku ngobrol-ngobrol sama Dokter Janet itu ya rodo-rodo ambek guyon gak bopo. Ini kita dengarkan dulu pendapatnya Bang Maksi. Karena Bang Maksi sebenarnya yang tahu. Silakan Bang Maksi. Siap, Mr. Ji. Tadi saya sepakat dengan Bu Dokter ya. Tadi memang betul, Mr. Ji. Sebetulnya memang secara hubungan emosional, hubungan batinnya, otomatis dia cenderung kepada si ibu yang baju biru itu, Mr. Ji. Hijau ya. Artinya memang 24 tahun nih. Ya kan, jadi rasanya pasti beda dengan Denada kan. Dan pasti dia milih ibunya tetap, yang ibu angkat ini. Oke, kita berharap pengakuan 3 orang ini kan, mereka Resa, ibu angkatnya, dan bahkan omnya sendiri sebagai pengacara, kalau itu memang benar-benar 100% tidak ditambahkan, Mr. Ji, tidak dikurangi. Kemudian nanti Mr. Ji, kan memang ini dibantah, memang jadi ini kan jadi persoalan nih, karena dibantah sama Denada. Betul Mr. Bu Janet dan tadi, Bu Dokter dan tadi. Iya. Kalaulah memang itu memang Denada bukan saja merasa, benar-benar memang dia melahirkan anak itu, karena ini saya pikir tes DNA pun malah itu hal yang paling nomor ke belakang, Mr. Ji. Karena ini bicara beda dengan RK ya, saya coba ilustrasikan. RK dengan Lisa tidak ada yang tahu. Mereka itu maksudnya sulit untuk bicara soal saksi. Tapi ini Mr. Ji, saksinya adalah tantenya. Itu kan tantenya.
omnya, sepupunya, istri daripada Ronald, sepupu Mr. G. Nah, artinya ada kekuatan kesaksian ya, walaupun tetap saya sudah bilang Mr. G, tetap kita mengedepankan praduga tak bersalah, presumption of innocence. Betul, Bu Jani bilang tadi, harus diuji. Tapi lewat pengujian kesaksian Mr. G, terus kemudian rumah sakit mana yang dilahirkan, itu masih bisa ditelusuri, Mr. G. Ya kan? Terus pada saat penyerahan anak itu masih bisa, karena saksinya ini masih hidup semua. Kalau sampai nanti diuji dalam persidangan, ini kan masuk pokok perkara nih, Mr. G. Kalaulah sampai diuji nanti di persidangan, takutnya Mr. G ini celah untuk unsur pidana bisa masuk. Undang-undang perlindungan anak. Kalau kita bicara hukum ya, tapi kalau bicara soal hubungan sosial ya, di luar hukum, saya sepakat Bu Dr. Jones bilang tadi. Pasti anak ini memilih lebih condong ke ibu yang rawat dia selama 24 tahun. Iya kan? Bayangan baru masih 10 hari. Nah, kembali tadi sebelah tadi Mr. G, karena ini kan ditantang oleh pengacaranya Denada. Ayo masuk pokok perkara persidangan. Karena mediasi kan istilahnya deadlock lah. Mr. G ini udah mau naik nanti nih. Karena kan dibantah. Makanya jadi persoalan nih. Diuji apakah keterangan Denada itu benar-benar terbukti bahwa memang bantahan dia betul, atau keterangan dari si 3 orang ini. Ibu angkatnya sama anaknya, dugaan anaknya ya. Kemudian pengacara itu Mr. G. Kalau sampai terbukti Mr. G, kemudian mereka tensinya naik, potensi untuk pidana bisa Mr. G. Dari KUHP yang baru maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tentang anak. Itu bisa ada potensi, kecuali memang Denada langsung buru-buru cepat. Mumpung ini belum masuk pokok perkara kayak ini kan masih bisa. Jadi informasi dari pengacaranya mereka kan masih bisa. Jadi masih bisa ditambah waktu oleh si hakim mediasi Mr. G. Iya, masih bisa. Ada risiko. Ada risiko ini memang. Kalau masuk pokok perkara kalau mereka tensi naik, mereka bisa nanti ke unsur pidana. Itu yang harus diantisipasi ke pihak Denada. Sudah benar Bu Jani bilang. Kalau memang itu benar-benar anaknya betul-betul murni anaknya, segeralah mengakui. Jangan sampai dipanjang. Demikian Ustaz. Bisa ikut tambah? Boleh Bu, monggo. Ya, terima kasih. Mengacu pada pernyataannya Hotman, bila Denada langsung mengakui, putus semuanya gitu ya, udah selesai. Nah, mudah-mudahan Denada juga melihat itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa Reza ingin mendapat pengakuan dari orang tuanya? Karena gelisah dia. Dia ingin tahu sebenarnya, walaupun dia nanti tetap kembali kepada ibu yang mengasuh dia, gitu. Sementara yang permintaan uang jasa itu dan itu segala macam, itu sebetulnya kalau menurut hemat saya itu mengundang perhatian publik, sehingga ada desakan-desakan dari publik untuk ini mesti ditindaklanjuti itu. Lalu kemudian balik lagi seperti dokter bilang tadi, saya juga mengikuti sebuah film dari Jepang di mana seorang ibu akhirnya ingin mengakui itu anaknya, dan sementara anak itu dipelihara oleh orang lain, umurnya sama-sama tua. Ibu yang memelihara dia pasrah, sesayang apapun dia tapi bukan anaknya. Lalu si ibu itu datang ingin bertemu dengan anaknya, mungkin juga maksudnya mengambil. Lalu kemudian dia peluk ibunya, ibu kandungnya, tetapi dia gendong ibu angkatnya itu. Dia bawa pergi dan dia gendong. Sementara ibu kandungnya itu dia peluk. Itu visualisasi seperti itu sangat amat luar biasa gitu menurut saya. Bahwa ternyata si Reza ini hanya kepengen diakui dan akan membantu, tapi dia tetap rasanya tetap menjadi anak dari Ibu Ratih. Itu pendapat saya. Terima kasih.
Ini baik ya, ini langsung dari saya aja. Jadi saya melihat, dari fenomena ini saya melihat, masyarakatnya antusias nih. Tadi, dalam tayangan saya, itu sampai 1.000, sampai 1K. 1K. Antusias. Ini luar biasa. Jadi, Ibu Janet, semuanya, Bang Maksi, jadi ini ceritanya adalah tulus. Saya pribadi ini, saya tidak memandang lagi Denada. Saya langsung mengatakan bahwa kalau saya sebagai Denada, udah, saya mau bilang, mohon maaf ya, selama ini saya bersalah mengabaikan kamu, nak. Maafkan saya, nak. Kamu adalah anakku, nak. Itu sudah cukup sebagai seorang Denada. Tapi kalau sebagai seorang artis dia ngomong bahwa oke, silakan kamu tuntut. Orang yang di sana itu yang tahu semua sejarahnya akan mengeluarkan semua sejarah itu. Ini semua kan ada jejak digitalnya. Dia lahir lewat mana? Justru ini pertanyaan. Denada hamil pun orang sudah lihat. Denada sedang hamil. Denada melahirkan dimanapun, orang sudah tahu Denada hamil dan melahirkan. Kemudian bayinya itu kemana? Udah tahu. Setelah 10 hari berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Surabaya. Sampai di Surabaya dijemput dari Banyuwangi dengan mobilnya. Sopirnya bahkan sudah mengakui itu. Sampailah di Surabaya, kemudian dibawa pulang ke Banyuwangi. Diserahkanlah anak ini kepada ibu yang hijau ini. Dan inilah yang putih jadinya setelah 24 tahun kemudian. Denada mau ngelak bagaimana? Udah usah lah muni DNA, DNI, DNU. Jejak digital, cerita-cerita kisah wes. Habis itu, hai Denada, jangan ngintip lah kau. Kalau nggak suka, silakan di DM Mr. Z. Ayo kita ketemu. Pasti saya akan ngomong seperti ini. Ada di sini nih, Denada itu ada di sini. Dan ingat, saya tidak akan berhenti sampai di sini. Besok besok si siapa namanya ini, Reza akan hadir di sini. Besoknya lagi ada orang yang lihat Denada hamil, orang tua akan ada di sini. Nanti akan datang lagi dokternya yang ngurusi melahirkan ini. Akan saya hadirkan semua. Dan tadi, Bu Janet tadi belum ada. Tadi ada Bang Leonardus Sagala. Bahkan Bang Leonardus Sagala ini kenal sama pengacaranya si Reza. Dan dia ada nomor teleponnya. Dan pasti akan hadir di sini menjelaskan sepanjang Denada belum mau bicara mengakui ini. Saya akan menyuarakan terus nih. Begitu Dokter Janet. Mr. C. Oke, nanti kita ngobrol panjang Dokter Janet. Kalau sudah nonton Densu pasti. Begini aja supaya adil nih ya, supaya adil. Dokter Janet nonton Densu, saya nonton The Unwritten Law, oke? Si Bapak, Boleh. Silakan. Ada yang mau nambah nggak? Oh ini, saya juga mau tambahkan ini si Reza ini yang bikin dia semakin sedih itu karena Reza ini yang bikin dia semakin sedih itu karena dia punya adik, anaknya Denada itu kan sakit.
diurus dan diperhatikan betul-betul oleh ibunya. Itu yang bikin dia semakin terluka. Nah, kok kenapa saya dibuang? Sementara adiknya diperjuangkan betul-betul sampai sejatuh-jatuhnya. Seperti itu kan kata Reza. Padahal kalau dia diakui sebagai anak, tidak dibuang, pada saat itu juga dia bisa membantu ibunya menjaga adiknya yang sakit. Seperti itu. Itu yang momen paling sedihnya di podcast ini. Nah, betul itu. Dan Betul itu. Betul itu. di infotainment itu kan banyak ya video-video Denada yang bercerita tentang perjuangannya terhadap anaknya yang sakit. Nah, itu kontradiktif sekali dengan keadaan yang sebenarnya. Ternyata dia punya anak juga, anak lain yang dilahirkan tapi dibuang. Ini kan dibuang namanya ini. Ya, itulah faktanya. Jadi saya menghimbau nih sama Denada supaya mengakui. Oke, saya kali lagi nih closing statement Bang oleh Denada, silakan. Mr. G gini dulu, mungkin sedikit biar sedikit buat Bu Dr. Janet biar ini ya. Memang kalaulah memang ini benar ya, memang ini dari keterangan sepihak ya, pihak daripada si Reza dan ibu angkatnya. Kalaulah memang ini benar Mr. G, memang ini betul-betul sandiwara yang dimainkan selama 24 tahun. Kenapa sudah sandiwara? Karena keterangan mereka tadi, ini kita coba kutip keterangan mereka Mr. J, bahwa anak ini kan terhadap Denada disuruh panggil Mbak, terhadap almarhum Emil dipanggil Bunda. Ya kan? Dan kemudian anak ini keterangan mereka juga bahwa dia pernah menjadi sopir terhadap neneknya harusnya itu kan, almarhum kan, Emilia. Jadi Bude panggilnya, ibaratnya, Mr. J. Jadi seolah-olah itu, Bude itu adik daripada si memangkat ya, Mr. J ya? Bude itu kakak, Bude itu adik. Oh ya, Bude. Kakak, betul, karena itu kan kakak ya, kakak ipar ya, kan itu kan ibu angkat ini kan ada iparnya kan, suaminya adik kandung daripada almarhum Emilia, ya toh? Gitu, Mr. J. Jadi kalau bilang tadi, kalau memang 100% benar, ini betul-betul sandiwara yang dimainkan selama 24 tahun. Ini menarik nih. 24. Iya, sandiwara. Makanya nih, kalau anak ini dipelihara oleh orang lain, bukan keluarga, mungkin tidak terjadi sandiwara ini. Karena masih keluarga, jadi kan suka ada pertemuan mereka. Di Banyuwangi kan, Mr. J kan? Iya. Masih ada pertemuan. Nah, dalam pertemuan itu kan sering salaman tuh. Berapa kali lah bertemu. Nah, kalau anak ini belum tahu sebelumnya, karena ditutupin, setelah dia sudah mulai ada mungkin batin ya Mr. J ya, bukan batin, kan dia bilang rasanya beda memang. Walaupun dia ada cuek. Itu yang sebenarnya tadi ada sinetron yang secara nyata ini, Mr. J. Terlepas dengan ini sudah bergulir ke persidangan ya. Ada faktor-faktor karena akibat mereka tidak terima lah. Ada diberlakukan secara, katakanlah, kan ibu semua bilang kan, say hello aja selama 24 tahun. Atau ditanya kabar saja, gimana kabar si mereka ataupun Reza sendiri. Tadi tidak pernah memang sengaja ditutup kan, bahkan diblok. Makanya saya bilang tadi Mr. J ini, kalau sampai terungkap ini betul-betul sandiwara yang luar biasa. Kalau kita melihat ini. Ini mungkin di luar sana juga ada seperti ini, cerita seperti ini. Cuman karena bukan public figure. Inilah risiko sebagai seorang public figure. Makanya Mr. J sudah terlanjur masuk di media sosial. Bu Janet, Dr. Janet, kita ini. Nah ini gas.
Jejak digital ini, hati-hati, Mr. Ji. Kan begitu. Oke, Mr. Ji, itu saja dari saya. Demikian. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas ya. Silakan Dokter Janet, setelah tahu ini seperti ini, apa yang ingin Dokter Janet sampaikan kepada Denada? Seperti yang saya tadi katakan, Mr. C, ya kan, walaupun saya nggak sempat nonton itu apa namanya podcastnya si Reza. Kalau saya dalam posisi seperti Denada itu, ya jangan tunggu sampai sang anak ini melakukan pemeriksaan secara DNA. Karena itu kalau terkuak, malah karir dia akan semakin dihujat, semakin jatuh begitu. Jadi segera cepat mengakui, minta maaf pada anaknya. Di situ mungkin orang malah berbalik simpatik dengan Denada itu kalau dalam posisi saya. Tapi ya kita kan nggak tahu apa yang jadi pikiran dari sang Denada itu sendiri. Nah juga pada si Reza, kalau misalnya kalau dia diakui sebagai anak oleh Denada, ya alhamdulillah semua keluarga akhirnya dipulihkan begitu. Tetapi kalau ternyata pengakuan sang ibu yang diharapkan itu tidak dia dapatkan, ya gimana pun dia tetap harus tetap harus menghormati ini ibunya, ini fokus pada ibu yang membesarkan dia. Gitu aja sih, begitu nggak perlu harus mengemis-ngemis pengakuan dari Denada gitu. Itu sih kalau saya sebagai Reza, posisi saya sebagai Reza, saya nggak diakui sebagai anak, ya udah saya fokuskan aja diri saya berbakti pada ibu yang memelihara saya. Itu kata-kata saya sih mungkin, Mr. C. Oke. My story. Makasih Dokter Janet. My story, seandainya Anda jadi Reza, loh, my story ini ngomong. Nah, seandainya Anda jadi Reza. Ya seperti kata Dokter Janet tadi, saya tidak akan mengemis-ngemis pengakuan lagi. Sekarang kan umurnya sudah 24 tahun. Saya harus berprestasi, berkarya menjadi orang yang baik. Karena kalau mau mengejar terus pengakuan, si Denadanya diam, tidak memberikan tanggapan apa-apa, itu sakit sekali, tambah sedih. Oke, sakit sekali tambah sedih. Iya. Jadi harus cepat-cepat move on. Yang penting kita sudah tahu. Oh ya, dari semua keterangan ibu kandung saya itu si Denada. Jadi saya harus cepat move on biar tidak terlalu terpuruk. Karena kalau kita terpuruk terus, sedih terus, kita tidak bisa berkarya, tidak bisa kerja. Oke.